Comeback, Real Madrid taklukkan Las Palmas dengan skor telak. Santiago Bernabéu kembali bergemuruh di pekan ke-20 Liga Spanyol. Real Madrid menunjukkan kelasnya dengan kemenangan telak 4-1 atas Las Palmas. Baru 1 menit, Fabio Silva dari Las Palmas langsung membungkam Bernabéu dengan gol cepat hasil umpan silang Sandro Ramirez. Skor 0-1 Madrid tertinggal lebih dulu. Namun Los Blancos langsung membalas. Menit ke-17 penalti diberikan setelah Rodrigo dilanggar, Mbappe mengeksekusi dengan dingin bola dari titik putih. Skor imbang 1-1. Madrid terus menekan, dan menit ke-33 giliran Brahim Diaz mencatatkan namanya di papan skor setelah mendapat umpan matang dari Lucas Vazquez. Hanya 3 menit berselang Mbappe kembali beraksi. Gol kedua sang mega bintang memanfaatkan assist dari Rodrigo, membuat Real Madrid unggul 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Rodrigo menambah gol keempat Madrid di menit ke-57 memanfaatkan umpan ciamik dari Fran Garcia. Las Palmas semakin terpuruk setelah Benito Ramirez diganjar kartu merah di menit ke-64 akibat pelanggaran keras. Namun tak ada tambahan gol hingga peluit akhir, skor tetap 4-1 untuk kemenangan Real Madrid. Dengan kemenangan ini, Real Madrid kembali ke puncak klasemen dengan 46 poin menggusur Atletico Madrid. Sementara itu, Las Palmas terdampar di posisi ke-14 dengan 22 poin. Setan merah tertunduk, Brighton bikin Old Trafford terdiam. Dalam laga pekan ke-22 Premier League, Setan merah dipermalukan Brighton dengan skor telak 1-3 pada Minggu malam. Baru 5 menit laga berjalan, Kaoru Mitoma mengirim umpan manis ke Yankuba Minteh yang dengan dingin mengoyak jala Andre Onana. Skor 1-0 untuk tim tamu. Di menit ke-23, Joshua Zirkzee dilanggar di kotak penalti. Bruno Fernandes maju sebagai algojo dan sukses menyamakan kedudukan. Pertarungan sengit terus berlanjut hingga jeda, tapi skor tetap imbang 1-1. Masuk babak kedua, di menit ke-60 Mitoma memanfaatkan umpan Minteh dan memenangi duel dengan Mazraoui untuk mencetak gol. Brighton kembali unggul 2-1. Dan di menit ke-76, blunder fatal Onana membuat bola yang sudah dalam genggamannya terlepas. Rutter dengan sigap mencuri peluang dan mengunci kemenangan Brighton dengan skor 3-1. Hingga peluit akhir skor tidak berubah, tetap 3-1 untuk kemenangan tim tamu, Brighton. Akibat hasil ini, Manchester United harus puas tertahan di peringkat 13 klasemen dengan 26 poin, sementara Brighton melonjak ke posisi 9 dengan 34 poin. Pesta gol di Portman Road, City hancurkan Ipswich Town. Dalam laga pekan ke-22 Premier League, Manchester City tampil menggila dengan kemenangan telak 6-0. Di awal laga, Ipswich sempat membuat pertahanan City sedikit kerepotan, tapi dominasi City kemudian terlihat. Gol pertama lahir di menit ke-27, Phil Foden membuka pesta dengan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Mateo Kovacic menggandakan keunggulan lewat tembakan roketnya dari luar kotak penalti. Dan sebelum babak pertama usai, Foden kembali unjuk gigi memanfaatkan umpan matang Kevin De Bruyne. City unggul 3-0 di babak pertama. Babak kedua, Jeremy Doku menambah keunggulan City di menit ke-50. Gol kelima datang dari si predator Erling Haaland, yang dengan mudah memanfaatkan assist Doku. Tak berhenti di situ, City menutup pesta lewat sundulan James McAtee di menit ke-69, memanfaatkan umpan Kovacic. Skor 6-0 untuk kemenangan City bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini membawa City ke posisi 4 klasemen dengan 38 poin, sementara Ipswich semakin terpuruk di zona degradasi. Drama di Goodison Park, Everton libas Tottenham. Goodison Park jadi saksi laga penuh drama antara Everton dan Tottenham Hotspur di pekan ke-22 Premier League. Duel sengit ini berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk The Toffees, Everton. Baru 13 menit laga berjalan, dengan umpan manis dari Idrissa Gueye, Calvert-Lewin melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dihalau kiper Tottenham. Skor 1-0 untuk tuan rumah. Gol kedua datang di menit ke-30, Iliman Ndiaye tampil memukau dengan aksi soloran dari garis tengah hingga menembak bola ke sudut gawang. Everton unggul 2-0. Menjelang akhir babak pertama, Archie Gray gelandang Tottenham mencetak gol bunuh diri yang membuat Everton semakin di atas angin dengan skor 3-0 saat turun minum. Tottenham mencoba bangkit di babak kedua. Di menit ke-77, Dejan Kulusevski memperkecil ketertinggalan lewat chip cerdik dalam situasi kemelut. Di injury time, Richarlison mantan pemain Everton, berhasil menjebol gawang tuan rumah untuk mengubah skor menjadi 3-2. Sayangnya itu belum cukup untuk menyelamatkan Spurs dari kekalahan, skor berakhir 3-2 untuk kemenangan Everton.
Dengan hasil ini, Tottenham terpuruk di posisi ke-15 dengan 24 poin, hanya unggul tipis dari Everton di posisi ke-16 dengan 20 poin. JIZ CS tahan imbang Parma. Laga seru Liga Italia tersaji di Stadion Ennio Tardini, saat Parma menjamu Venezia FC. Pertandingan berakhir imbang 1-1, dengan 2 gol yang tercipta dari titik putih penalti. Namun, sorotan utama justru jatuh pada bek tangguh timnas Indonesia JIZ, yang tampil penuh selama 90 menit. Bahkan ada rekor baru yang telah dicetak oleh Bang J, yaitu menjalani pertandingan ke-50 bersama Ila Gunari. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Di menit ke-20, Venezia lebih dulu unggul lewat eksekusi penalti Joel Pohjanpalo. Penalti ini didapat setelah John Yeboah dilanggar di kotak terlarang. Hingga jeda skor 1-0 untuk Venezia FC. Di babak kedua, Parma mendapat hadiah penalti pada menit ke-56 akibat pelanggaran Antonio Candela terhadap Drissa Kamara. Hernani yang maju sebagai Algojo sukses menaklukkan Filip Stankovic dan menyamakan skor jadi 1-1. Drama VR terjadi di menit ke-78, ketika gol Gaetano Oristanio untuk Venezia dianulir karena offside. Meski begitu, performa JIZ di lini belakang sangat solid, membuat tim tuan rumah kesulitan untuk menambah gol. Hasil ini membuat Venezia bertahan di posisi ke-19 dengan 15 poin, sementara Parma berada di urutan ke-15 dengan 20 poin. Penampilan apik JIZ dengan rating 6,6 semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci Venezia musim ini. Inter Milan menang dramatis atas Empoli. Giuseppe Meazza menjadi saksi kemenangan penting Inter Milan, saat menjamu Empoli di pekan ke-21 Serie A. Laga ini dimulai dengan tempo lambat, bahkan babak pertama terasa seperti adu taktik tanpa gol. Lautaro Martinez sempat memberikan ancaman serius di menit ke-10, tetapi kiper Empoli tampil tangguh. Hingga turun minum skor masih kacamata 0-0. Namun babak kedua berubah drastis, dan Inter mulai menggila. Menit ke-57 Lautaro Martinez memecah kebuntuan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur indah ke pojok kiri atas gawang Empoli. Belum reda euforia, Inter menggandakan keunggulan di menit ke-79. Kali ini giliran Denzel Dumfries yang menyambut umpan matang dari Aslani dengan tandukan maut. Empoli pun membalas pada menit ke-83, Sebastiano Esposito memperkecil jarak dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Serangan balik cepat Inter menghasilkan gol ketiga lewat Marcus Thuram, memanfaatkan umpan manis dari Barella. Skor 3-1 bertahan hingga akhir. Dengan kemenangan ini, Inter mengukuhkan diri di posisi kedua dengan 47 poin, terus menempel pemuncak klasemen. Sementara Empoli harus puas tertahan di peringkat 14. Al Hilal siapkan tawaran gila untuk Mohamed Salah. Liverpool sedang menghadapi situasi genting. Mohamed Salah, pemain pilar utama mereka, kini berada di ujung masa kontraknya. Kontrak sang bintang Mesir akan habis pada tanggal 30 Juni mendatang, dan Januari ini sesuai Bosman Rule ia sudah bebas bernegosiasi dengan klub lain. Di tengah ketidakpastian ini, Al Hilal raksasa Arab Saudi, terang-terangan menyatakan niat mereka untuk merekrut Mo Salah. Tidak tanggung-tanggung, klub berjuluk The Blue Waves itu menyiapkan kontrak 2 tahun dengan gaji yang luar biasa fantastis. Tapi mereka memilih menunggu hingga akhir musim, agar bisa mendatangkan Salah secara gratis. Yang bikin situasi makin panas, Salah sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa dirinya lebih condong meninggalkan Liverpool ketimbang bertahan. Dalam wawancaranya ia berkata, "Saya belum menerima tawaran baru dari klub, jadi kemungkinan besar saya akan pergi." Jika Liverpool tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin mereka harus merelakan salah satu pemain terbaiknya pergi, tanpa mendapatkan kompensasi sepeser pun. Al Hilal siapkan pengganti Neymar, Rodrigo jadi incaran. Al Hilal raksasa Liga Pro Saudi yang telah mendatangkan Neymar 2 tahun lalu, kini mereka sedang berburu bintang baru untuk menggantikan sang mega bintang Brazil, yang kabarnya hampir pasti hengkang. Neymar disebut-sebut sedang dalam pembicaraan dengan klub-klub Major Soccer League di Amerika Utara. Siapa yang jadi target mereka? Selain ada nama Mohamed Salah, juga ada nama Rodrigo Goes bintang Real Madrid. Rodrigo menjadi opsi yang sangat menarik, usianya baru 24 tahun, masih muda dan penuh potensi. Meski terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2028, kedatangan Mbappe dan Endrick, plus performa solid Vinicius Junior, bisa membuat posisi Rodrigo terancam di Santiago Bernabeu. Buat Al Hilal, ini kesempatan emas untuk membajak pemain yang bukan cuma jago di lapangan, tapi juga bisa jadi magnet global. Apakah Rodrigo akan meninggalkan gemerlap Eropa demi bergabung dengan ambisi besar Liga Saudi?